Film ini berlatar belakang pada masa dinasti Joseon di Korea. Di Joseon Utara, orang Jurchen mulai mengumpulkan kekuatan di bawah suku Pajowi, sehingga mereka diawasi oleh Joseon. Sebuah insiden menyebabkan situasi memanas. Untuk mencegah peperangan, salah seorang komandan militer Joseon mengorbankan sebuah desa yang selama ini setia pada Joseon untuk dihancurkan oleh suku Pajowi. Satu-satunya orang yang selamat dari desa tersebut melakukan balas dendam untuk menghancurkan Joseon dan Jurchen. Dia menggunakan sebuah bunga yang bisa membangkitkan orang mati dan membuat negeri Joseon dilanda wabah zombie yang sangat mengerikan. Film ini berjudul Kingdom Asin of the North. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk langsung saja kita simak alur cerita film ini. Film dimulai di sebuah hutan yang cukup lebat. Ada seekor rusa yang sedang makan bunga yang berwarna ungu. Tak lama kemudian, rusa tersebut tewas. Namun, hal mengejutkan terjadi. Rusa tersebut bangkit lagi dengan matanya yang berwarna putih, seperti seekor zombie. Tiba-tiba saja, ada seekor harimau yang menerkam rusa tersebut. Lalu harimau itu berubah juga menjadi zombie. Tak lama setelah itu, ada dua petugas patroli kerajaan memantau keadaan gunung tersebut, dan mereka menemukan tumpukan mayat. Lalu mereka melapor kepada komandan mereka, yang bernama Min Chirok. Dengan sigap Min Chirok dan anak buahnya tersebut berangkat ke hutan tempat tumpukan mayat tersebut. Di sana, dia mengamati dengan seksama tumpukan mayat tersebut. Lalu dia memperhatikan sebuah tanda di salah satu tangan mayat itu. Ternyata, korban adalah suku Pajowi. Sebuah suku yang terkenal dengan kemampuan bertarungnya. Tentu hal ini sangatlah aneh bagi Min Chirok. Bagaimana mungkin sekelompok orang dari suku berkeahlian tinggi bisa tewas mengenaskan di hutan tersebut? Setelah melakukan investigasi singkat, mereka lalu kembali ke markas. Di sebuah desa perbatasan, seorang anak yang bernama Asin sedang dimarahi ayahnya, karena Asin berkeinginan mencari bunga ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit ibunya. Namun sang ayah melarangnya, karena bunga tersebut berada di daerah pegunungan yang bernama Piasagan, yang terkenal dengan keangkerannya. Warga seluruh desa juga dilarang mendekat ke sana oleh pemerintah Joseon. Agar tidak terjadi peperangan antara suku Pajowi dengan pemerintah Joseon, Min Chirok lalu mendatangi ayah Asin. Dia meminta ayah Asin untuk pergi ke desa Pajowi dan menyebarkan rumor bahwa saudara mereka yang terbunuh di Piesagan adalah ulah harimau ganas. Ayah Asin lalu pergi ke salah satu desa suku Pajowi. Dia memberitahu informasi bahwa 15 orang Pajowi yang terbunuh adalah ulah harimau. Namun, dia diancam oleh salah seorang dari suku tersebut. Jika dia berbohong, maka dia akan dihabisi. Untuk menyempurnakan alibi harimau ini, Min Chirok beserta anak buahnya berpura-pura melakukan pemburuan harimau di Piesagan agar orang-orang Pajowi percaya akan cerita harimau tersebut. Namun tak diduga, harimau ganas yang sudah menjadi zombie menyerang para pemburu dan membunuh mereka. Min Chirok menyuruh para pemburu mundur. Dia dan anak buahnya memburu harimau tersebut. Di antara para pemburu, ternyata ada orang-orang dari suku Pajowi. Mereka bergegas memburu harimau. Min Chirok sampai di sebuah padang rumput, dan dari arah berlawanan muncul beberapa orang dari suku Pajowi. Tiba-tiba, orang-orang dari Pajowi diserang harimau. Min Chirok menyelamatkan salah satu orang Pajowi ketika diserang harimau tersebut. Harimau tersebut tewas terkena tombak Min Chirok. Orang Pajowi tersebut lalu membuka perut harimau dan merasa terheran-heran karena harimau ini, organ dalamnya, sepertinya sudah membusuk. Dia belum tahu bahwa harimau ini adalah harimau zombie. Orang Pajowi tersebut lalu bertanya kepada Min Chirok,
di mana mayat saudara-saudara mereka yang tewas di hutan itu. Namun Mincirok tak memberikan informasi yang jelas. Orang Pajowi tersebut mengancam bahwa mereka akan membalas dendam atas kematian saudara-saudara mereka. Sementara itu, melihat penyakit ibunya yang semakin parah, Asin yang sudah dilarang ayahnya untuk tidak pergi ke Piyasagan, malah nekat pergi ke sana untuk memetik bunga ungu yang ada di hutan tersebut. Karena dia yakin bunga tersebut dapat menyelamatkan ibunya. Ketika Asin masih berada di hutan tersebut, desanya diserang oleh sekelompok orang dari suku Pajowi. Betapa hancur hati Asin melihat seluruh keluarga dan warga desa telah dibunuh secara kejam. Asin yang kini tinggal sebatang kara, akhirnya pergi ke markas militer tempat Mincirok. Asin meminta kepada Mincirok untuk membalaskan dendamnya. Karena merasa kasihan kepada Asin, Mincirok memperbolehkan Asin untuk tinggal di camp tersebut. Asin lalu diberikan tempat tinggal di sebuah rumah yang sangat tidak layak huni. Asin diberi tugas untuk mencuci pakaian para prajurit. Demi untuk balas dendam, Asin selalu berlatih memanah di sela-sela kesibukannya mencuci pakaian prajurit. Waktu berlalu dengan cepat. Asin kini sudah beranjak dewasa. Asin lalu ditugaskan untuk memata-matai suku Pajowi yang merupakan musuh dari Joseon. Ketika Asin sampai di markas pasukan Pajowi, dia masuk di sebuah ruangan dan di sana dia menemukan ayahnya yang selama ini dianggap sudah tewas. Ayah Asin ternyata ditangkap oleh suku Pajowi karena dianggap sebagai pengkhianat. Karena dia sudah tidak kuat lagi dengan siksaan yang diterimanya selama ini, dia memaksa Asin untuk mengakhiri hidupnya. Dengan berat hati, Asin melakukannya. Ketika Asin kembali ke kamp militer Joseon, dia melihat Mincirok dan sebagian besar pasukannya pergi meninggalkan kamp tersebut. Asin melihat anak panah yang dibawa Mincirok sama dengan anak panah yang ia lihat di hutan Piyasagan yang digunakan untuk menghabisi orang-orang Pajowi. Asin mulai curiga dengan Mincirok dan dia mencari bukti di ruang arsip. Di sana, dia mengetahui fakta yang sangat menyedihkan. Ternyata Minciroklah yang telah memfitnah desanya. Dia memberitahu kepada orang-orang Pajowi bahwa yang membunuh saudara-saudara mereka di hutan Piyasagan bukanlah harimau, melainkan orang-orang di desa perbatasan. Hal ini membuat orang-orang Pajowi menyerang dan menghabisi orang-orang di desa perbatasan. Asin yang sudah dikuasai nafsu balas dendam, lalu berencana untuk membinasakan semua orang di Joseon dan Jurchen, kota tempat orang-orang Pajowi, dengan cara menyebarkan wabah zombie. Asin mulai menghabisi anak buah Mincirok yang masih tinggal di camp satu persatu. Asin kemudian menghidupkannya lagi dengan bunga yang dia ambil dari hutan Piyasagan. Salah satu prajurit yang sudah dibunuh Asin berubah menjadi zombie ganas dan mulai memakan teman-temannya. Suasana di camp sangat kacau. Zombie-zombie ini semakin brutal. Setiap prajurit yang tergigit akan berubah pula menjadi zombie. Asin lalu naik ke atas atap rumah dan mulai menghabisi siapapun yang akan kabur atau lari dari zombie. Seorang tentara yang hendak kabur lewat atap meminta pertolongan kepada Asin. Tapi Asin malah memanah tangannya sehingga para zombie memangsa tentara tersebut. Lalu Asin membakar mereka semua. Asin kemudian menuju rumah tempat tinggalnya. Ternyata Asin menyekap seorang tentara yang dulu selalu memaksanya untuk bermantap-mantap. Lalu tentara tersebut dibungkus di sebuah karung beras. Dia kemudian membawanya pergi ke desa perbatasan yang dulu dihancurkan. Ketika memasuki bekas desanya tersebut, Asin teringat masa kecilnya ketika tinggal di desa tersebut. Walaupun mereka hidup miskin, tapi mereka hidup sangat damai dan bahagia. Asin kemudian menuju ke sebuah rumah, di mana ada banyak zombie yang sedang dirantai.
Zombie-zombie tersebut ternyata adalah saudara-saudaranya. Ternyata, dulu, ketika mereka tewas, Asin tidak menguburkan mereka, tapi menghidupkan kembali dengan bunga misterius. Asin kemudian memberi makan zombie tersebut dengan tentara yang tadi dimasukkannya dalam karung. Asin kemudian pergi ke ibu kota Joseon untuk menjalankan rencananya menghancurkan seluruh Joseon dan Jurchen. Dia menemui tabib istana dan menyerahkan bunga zombie ke sang tabib dan mengatakan kalau bunga tersebut dapat menghidupkan orang mati tanpa memberitahu kalau akan jadi zombie. Di akhir film, tampak Asin menghadang perjalanan pimpinan pasukan suku Pajowi. Asin kemudian melepaskan anak panahnya ke sang pimpinan pasukan. Dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.